Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dan selamat berjumpa dalam santapan rohani kita, edisi Rabu 12 Januari 2022. Pada pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa pemilik hidup dan kehidupan kami bersyukur kepadamu atas segala kasih penyertaan, anugerah dan berkat Tuhan yang senantiasa kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, dan mengawali semuanya itu, kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tetapi kami menyadari bahwa kami penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kelemahan. Karena itu ya Tuhan, kuasai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, dan terangi hati dan pikiran kami. Biarlah hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu. Bersabdalah kepada kami, sebab sesungguhnya kami telah siap dan rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Bilangan pasal 27 ayat 1 sampai 11. Hak waris bagi anak-anak perempuan. Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Selofehad bin Hefer bin Gilead bin Makhir bin Manasye dari kaum Manasye bin Yusuf. Nama anak-anaknya itu adalah Mahla, Noah, Hokla, Milka dan Tirsa, dan berdiri di depan Musa dan Imam Eleazar dan di depan para pemimpin dan segenap umat itu dekat pintu kemah pertemuan, serta berkata, "Ayah kami telah mati di padang gurun, walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan, ke dalam kumpulan Korah. Tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri, dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya, oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki? Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami." Lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu ke hadapan Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Perkataan anak-anak perempuan Selofehad itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Dan kepada orang Israel engkau harus berkata, apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Apabila ia tidak mempunyai anak perempuan, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudaranya yang laki-laki. Dan apabila ia tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudara lelaki ayahnya. Dan apabila ayahnya tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada kerabatnya yang terdekat dari antara kaumnya, supaya dimilikinya. Itulah yang harus menjadi ketetapan hukum bagi orang Israel, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa." Amin. Firman Tuhan. Tema perenungan kita pada saat ini ialah tidak kehilangan pusaka. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, semua orang memiliki kedudukan yang sama, baik laki-laki maupun perempuan. Ungkapan ini mungkin ditentang oleh orang Israel yang menganut budaya patriarkal
di mana mereka lebih meninggikan harkat pria melebihi harkat perempuan. Bahkan budaya inilah yang mempengaruhi pembagian tanah di Israel. Dalam pembacaan kita dikatakan bahwa putri-putri Selofehad, yakni Mahla, Noah, Hokla, Milka dan Tirsa, datang di hadapan Musa dan Imam Eleazar dan di depan para pemimpin dan segenap umat dekat pintu kemah pertemuan. Mereka mengajukan perkara mereka karena nama ayah mereka, yaitu Selofehad, harus terhapus dari tengah-tengah kaumnya, hanya karena ia tidak mempunyai anak laki-laki. Mereka kemudian meminta tanah milik di antara saudara-saudara ayahnya, dan Musa kemudian menyampaikan perkara itu ke hadapan Tuhan, dan Tuhan berfirman kepada Musa bahwa engkau memang harus memberikan tanah milik pusaka kepada mereka di tengah-tengah saudara-saudara ayah mereka, dan harus pula disampaikan kepada semua orang Israel bahwa apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan, dan itu harus menjadi ketetapan hukum bagi orang Israel. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin kita sering merasa bahwa kita akan kehilangan harapan jika kita tidak diperhitungkan dalam keadaan tertentu. Tetapi melalui perikop ini, kita diberi harapan bahwa Tuhan tetap membuka jalan bagi setiap orang yang bermohon kepadanya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, tetaplah sampaikan permohonan kita kepada Tuhan, karena hanya Tuhan sajalah yang dapat membuka segala kemungkinan, yang dapat membuat kita mendapatkan hak. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala kasih penyertaan-Mu yang senantiasa Engkau anugerahkan bagi kami. Terima kasih firman-Mu kembali menyapa kami, di mana firman-Mu ya Tuhan mengingatkan kami bahwa kami tidak akan kehilangan pusaka dalam kehidupan kami ketika kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya kepadamu. Karena itu ya Tuhan, mampukan dan kuatkan kami di dalam melakukan firman-Mu ini. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami berdoa ya Tuhan bagi orang tua saudara-saudara kami yang saat ini bersyukur atas segala kasih Tuhan, berkat Tuhan yang Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami bersyukur ya Tuhan bersama orang tua saudara-saudara kami yang menikmati pertambahan usia. Tuhan kiranya tetap senantiasa memberkati mereka, menyertai mereka, melengkapi sukacita mereka, memberikan kesehatan kekuatan kepada mereka di dalam menjalani kehidupan mereka. Bapa kami dalam kerajaan sorga, bersama-sama kami juga berdoa bagi orang tua kami, saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh oleh karena berbagai sakit penyakit. Kami percaya ya Tuhan bahwa Tuhan yang menyatakan pemulihan, kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh sesuai dengan waktu dan cara Tuhan sendiri. Berkati mereka ya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berkati makanan obat-obatan yang mereka konsumsi. Biarlah semuanya itu boleh menjadi kesembuhan, pemulihan bagi saudara-saudara kami. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa ya Tuhan bagi orang tua kami yang saat ini dalam kondisi lanjut usia.
Tuhan kiranya tetap senantiasa menopang memelihara kehidupan mereka. Meskipun ya Tuhan orang tua kami mengalami masa tua, tetapi iman percaya kepada Tuhan itu semakin kuat. Karena itu teruslah Engkau memberkati dan menguatkan orang tua kami di dalam menjalani kehidupan ini. Bapa kami dalam kerajaan sorga, seluruh hidup dan kehidupan kami hanya serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau terus berperkara di atas kehidupan kami. Ampuni setiap salah dosa kami yang sering kami perbuat melawan kehendak-Mu, agar itu tidak menghalangi berkat-Mu dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami dan syukur kami. Sambut sempurnakan karena kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian persekutuan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, salam sehat, dan selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati.